pekerjaan, dalam hal ini menjadi wirausaha adalah salah satu pekerjaan. Itu Mhm. sejumlah kurang lebih 250 tahun 2021 ini. Jadi Mahasiswa? mahasiswa, Mhm. 250 mahasiswa tahun 2021 yang menjadi wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kali ini kita akan nge-zoom bersama Ibu Mardiah, kalau tidak salah nanti bisa diluruskan, akan ngerasani tentang masalah KBMI, kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia yang ada di UTM. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Ini ada di UTM apa ada di mana nih, Bu? Ada di rumah? Ada di rumah, ini kan hari Minggu. Oh iya. Sekarang meskipun hari Senin kan ada di rumah juga, Bu, daring biasanya, Bu. Oh enggak, tapi tetap ngantor. Oh, wajib, Bu, ya, kantor, Bu, ya. Ya, Bener, Bu, ya, Ibu Mardia. iya betul. Perkenalkan dong biar lebih sempurna, itu takut keliru nama. Dan sekarang Ibu ada di UTM itu sebagai apa gitu ya, tentang persoalan KBMI itu di apanya. Silakan, Bu, Ya, dulu, Bu. oke. Baik, sudah benar nama saya Mardia Hayati. Ya, di UTM ini oleh Pak Rektor dikasih amanah sebagai Ketua Inkubator Bisnis. Ketua Inkubator Bisnis, ya. Ketua Inkubator Bisnis. Inkubator Bisnis ini di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang memiliki tugas untuk mencetak wirausaha di kalangan mahasiswa. Nah, salah satunya kemarin itu adalah mengirimkan mahasiswa-mahasiswa yang sudah berwirausaha untuk mengikuti lomba yang diadakan Kemendikbud ya, dalam hari ini Dirjen Dikti, yang namanya Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia. Oh, Gitu. oke, Bu. Ibu Mardia Hayati. Saya belum ta'aruf dengan Ibu, baru kali ini kenal Ibu lewat Zoom lagi ya. Saya Aliman Iya, Haris, Bu. iya, iya, iya. Bu Mardia, itu inkubator bisnis ya. Inkubator Ya, bisnis itu tidak fakultatif, Bu, ya, untuk bagaimana apa namanya, membina atau mencetak mahasiswa untuk berusaha, bukan wirausaha. fakultatif ya. Bukan Bukan, fakultatif. bukan. Jadi seluruh mahasiswa yang penting masuk UTM itu Oh, masuk dalam ya, ruang lingkup Ibu. ya, Iya, iya, bukan iya. fakultatif. Jadi di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, itu di bawahnya ini ya, langsung di bawah bidang 1, tapi kalau kemahasiswaan ini di bawah bidang 3. Ibu, IMBIS, Bu, ya, inkubator Ya, bisnis. IMBIS ya. ini di UTM sejak kapan, Bu? INBIS ini di UTM sejak tahun 2000, kalau tanggal di SK-nya itu tanggal 19 November 2015. Oh, sudah 6 tahun dong kalau sampai Sudah sekarang. 6 tahun, ya. Itu langsung Ibu yang memang yang merintis IMBIS itu, Ibu Mardia. Oh, kalau yang merintis, saya ini kebetulan, yang pasti yang lahirnya INBIS itu kan tidak langsung tahun 2015 itu ya. Ini berkat dari kerja keras teman-teman tentunya. Saya tahun 2014 itu baru kembali dari tugas belajar. Begitu datang sama teman-teman ditunjuk ya istilahnya ya. Tapi yang sebenarnya yang membidani lahirnya INBIS itu ada banyak teman-teman dari D3 Entrepreneur ya. Kalau mau disebutkan itu banyak banget. Salah satunya almarhum Pak Saniman. Kalau Pak Saniman teman saya, Pak Saniman, ya, Madura ya, TV. ya, Oh, itu itu salah teman saya, Bu. satunya ya.
Ada Pak Faidal, banyak sekali. Jadi untuk generasi awal inkubator bisnis itu ada 10 orang. Itu mereka semua. Tapi waktu saya datang, saya yang ditunjuk untuk sebagai ketua. Jadi saya tidak bisa melupakan betapa Pak Saniman ya kalau saya menyebut, nah itu ya Allah luar biasa gitu ya. Saya kenal, kebetulan saya kenal baik dan dekat dengan beliau Pak Saniman dan sering bersama saya. Dan dengan Ibu Mardia saja baru kali ini saya kenal, saya tahu. Oke, Ibu Mardia, di UTM 2015 dengan inisiator yang banyak gitu ya, termasuk almarhum Saniman. Sampai saat ini sebetulnya sudah berapa kelompok mahasiswa yang sudah dibina atau sudah mendapatkan KBMI dari Dikti, dari Kemendikbud ini, Bu? Oke, kalau KBMI itu sebenarnya program yang lama ya, sejak tahun 2015 itu sudah ada, namun belum kami bina ya. Baru tahun 2016 kita sudah menghandle itu untuk program KBMI. Waktu itu namanya Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Nah, awalnya itu kita tahun 2016 itu ada 6 kelompok. Ada 6 kelompok mahasiswa yang mendapatkan pendanaan gitu ya. Terus selanjutnya tahun 2017, 16, 17 ya, 17 itu ada 3 kelompok gitu sempat turun gitu ya, sempat turun ya karena memang tidak mudah mengajak adik-adik mahasiswa. Ada persyaratan khusus untuk kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia ini adalah bisnis yang sudah berjalan. Jadi bukan dari ide bisnis, tapi mahasiswa itu bisnisnya sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Gitu. Jadi kurang lebih 6 bulan. Adik-adik mahasiswa akhirnya mundur gitu. Ibu ini gimana bisnisnya sudah berjalan? Nah, akhirnya banyak yang mundur. Jadi relatif naik turunnya di sana. Nah, baru ini kemarin turun lagi ada 4, habis itu naik lagi gitu ya, terus turun lagi. Nah ini kemarin yang tahun 2021 ini yang paling banyak mendapatkan 8 gitu. Nah tapi memang ada pembatasan ini Mas Aliman ya. Saya panggil Mas nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu. Bu, itu 8 tuh banyak Bu ya? Banyak, karena masing-masing universitas itu hanya boleh mengirimkan maksimal 20 kelompok. Semua universitas itu, satu universitas maksimal hanya mengirimkan 20 kelompok, dan kalau kita perhatikan kemarin sebarannya adalah maksimal masing-masing universitas itu hanya 10 ya, yang kalau saya perhatikan di sebarannya itu 10. Nah kita mendapatkan 8, itu sudah alhamdulillah Bu ya. Sudah melewati perjuangannya yang sangat luar biasa dari bahkan lobby-lobby segala ya Bu ya. Iya. Bu Mardia, untuk bisa mengakses itu kan semua mahasiswa UTM gitu, yang penting mahasiswa UTM. Dan untuk membangkitkan minat mahasiswa itu untuk melakukan berwirausaha, kalau mahasiswa itu biasanya banyak gengsi Bu. Iya. Kalau saya aja dulu nggak gengsi, kalau saya dulu bukan karena tidak pernah mendengar ada KBMI dulu waktu saya di kampus itu jual obralan Bu, saya Bu keluar tidak ngakses program beginian. Tapi kalau di UTM itu sebetulnya tidak sedikit yang sama dengan saya keberadaan orang tuanya, wali mahasiswanya sebetulnya. Dan itu menjadi penting bagi Ibu sebetulnya untuk bagaimana menjaring Ibu ya, namanya menjaring membangkitkan minat usaha itu minimal kepada orang mahasiswa-mahasiswa yang betul-betul diketahui keberadaan wali ya, wali Bu ya kalau mahasiswa itu. Ya. Nah, nggak begitu Bu, nggak begitu caranya Ibu untuk membangkitkan minat. Apakah semua mahasiswa dibebaskan untuk bagaimana dibina oleh Ibu? Kalau di Universitas Trunojoyo kebetulan kan begini ya, kita Pak Rektor itu ada perjanjian kinerja dengan Menteri, jadi memang mempunyai kewajiban untuk melahirkan mahasiswa wirausaha. Setiap tahun itu namanya perjanjian kinerja ya. Setiap tahun itu terjadi peningkatan berapa jumlah mahasiswa yang wirausaha yang harus dicetak. Nah,
mahasiswa wirausaha ini salah satunya adalah untuk peningkatan namanya ini ya, mencetak wirausaha. Tahun 2021 ini Universitas Trunojoyo capaiannya indikator kinerja utamanya salah satunya adalah indikator kinerja pertama disingkat IKU ya, berapa jumlah mahasiswa yang mendapatkan pekerjaan, dalam hal ini menjadi wirausaha adalah salah satu pekerjaan. Itu sejumlah kurang lebih 250 tahun 2021 ini. Mahasiswa. Jadi mahasiswa 250 mahasiswa tahun 2021 yang menjadi wirausaha. Itu salah satu IKU dari Universitas Trunojoyo, dan Pak Rektor sudah menandatangani yang namanya perjanjian kinerja dengan Menteri Pendidikan gitu ya, dengan kementerian, dengan Dirjen Dikti dalam hal ini untuk melahirkan mahasiswa wirausaha sebanyak itu. Nah, ini tantangan yang luar biasa, tidak mudah gitu ya. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Mas Aliman tadi, bahwa ada minder, ada malu, kok jualan dan lain sebagainya, kok menjadi wirausaha gitu ya. Namun sekarang dengan MBKM ya, namanya Kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa itu memang diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yang merdeka tadi itu, merdeka belajar. Salah satunya adalah kegiatan kewirausahaan. Nah, tentu saja dengan support pendanaan ini mereka saya pikir enggak harus malu lagi gitu loh. Kalau kemarin alasannya pertama biasanya nggak ada modal. Nah, sekarang kan sudah ada bantuan tuh. Jadi mereka saya dorongnya seperti itu. Oke, kalian kan sudah jalan nih 6 bulan, ya sudah, ayo gitu ya. Ayo, memang nggak mudah, memang tantangannya luar biasa, nggak mudah, apalagi ini kemarin pandemi ya. Pandemi, kita nggak ketemu langsung sama mahasiswa. Kalau yang dulu itu kan kita ada workshop ketemu langsung, nah ini enggak. Kita workshopnya melalui Zoom, terus habis itu ngumpulkan mahasiswa, bimbingannya juga melalui Zoom seperti ini, ngoreksi proposalnya melalui Zoom, itu memang luar biasa. Jadi saya apresiasi buat adik-adik mahasiswa yang lolos 8 kelompok itu kurang lebih 40 anak ya, karena mereka berkelompok ya. Itu luar biasa karena mereka sudah di tengah-tengah pandemi seperti ini mereka masih giat ya, dan kreatif ya untuk berusaha. Bu Mardia, sebetulnya syarat untuk bisa mendapatkan dan mengakses dana hibah, namanya ini Bu, hibah Ibu ya, atau hibah Bu ya. Hibah ini sebetulnya harus apa? Ada syarat-syarat tertentu enggak untuk bentuk wirausahanya? Apa sebetulnya ya? Oh, enggak ada. Apa saja Bu ya? Yang pasti ya itu tadi, dia harus memiliki ini ya, bagaimana manfaat terhadap masyarakat gitu ya, masyarakat umum gitu ya. Jadi multiplier efek terhadap masyarakat itu seperti apa? Apakah dia bisa membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar seperti itu. Jadi selain dia ada inovasinya ya, tetapi kemanfaatan dari dia menjadi wirausaha terhadap lingkungan sekitarnya itu seperti apa? Manfaat sosial tentunya itu juga lebih banyak di yang mendapatkan ini ya. Contoh seumpama di kampus itu kan pasti banyak baik mahasiswanya, baik sivitas akademikanya kan pasti membutuhkan makan, minum, kopi kan gitu Bu ya. Bisnis di bidang ini bisa Bu?